terakhir. Good things may not always be happen to our life, but just be happy gitu. Karena Artinya? maksudnya mungkin nggak selalu hal-hal baik itu datang di kehidupan kita. Pasti ada rintangannya juga Iya. kan. Tapi kita harus tetap cari kebahagiaan kita sendiri gitu. Karena kebahagiaan itu kita sendiri yang ciptakan. Kalau kita ngerasanya capek terus, ya itu yang bakal kita rasain gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah, amma ba'd. Pemirsa podcast Yayasan Al-Azhar Lampung, berjumpa lagi dengan kami, podcast Yayasan Al-Azhar Lampung dengan unitnya TK, SD, SMP, dan SMA. Visi misi kami unggul, Islami, terpercaya, pilihan masyarakat Lampung. Kali ini podcast kita menghadirkan salah satu siswi dari sekian anak mendapatkan juara 3. Kemarin kita sudah panggilkan juara 1, juara 2, kali ini juara 3. Inilah dia juara umum 3 jurusan IPS, Az-Zahra Lydia Salsabila. Assalamualaikum nak. Waalaikumsalam Pak. Panggilan Zara. Bukan Lydia. Kalau di SD dulu Lydia. Oh, Lydia. Di SD Lydia, di SMP Salsa. Azara Waktu juga. itu Azara. Kuliah Bila kamu ya enggak. Juara umum 3 jurusan IPS ya. Iya. Ini dengar-dengar Zahra juga ketua ASKA English Club ya. Iya betul. Oh, 5 periode. Enggak. Sabar satu doang. Coba ceritakan kepada kami berbagi ilmu Zahra selaku juara umum 3. Bagaimana proses belajar Zahra keseharian? Ada kesulitan di manajemen waktu Oh, biasanya. Gitu. waktu. Karena di EC, di OSIS juga gitu. Tapi aktif di eskul, aktif di OSIS, masih meraih juara 3 ini, Masya Allah ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tidak terlepas dari dukungan orang tua ya. Iya. Ngelarang nggak? Udah nak, eskul capek badan, Ada, belum pasti belajar. ada larangan. ya. Rumah di mana? Rumah di Sukarame. Oh, bawa motor sendiri apa diantar? Diantar tapi kadang-kadang bawa. Bawa motor, kadang-kadang gojek. Enggak ada, kadang jalan kaki. Enggak diantar. Oh, diantar ya enggak. Kesulitan dibagi waktu. Lu bagaimana cara Zahra membagi waktunya? Mungkin pertama bikin kayak nyatet dulu hal-hal apa yang mau dilakuin gitu. Terus kalau Buat misalnya schedule iya, agenda kegiatan. biar Bangun nggak tidur, tabrakan. sholat subuh, lalu jam sekian, ya enggak. Nah, waktu yang sudah diatur sedemikian rupa, tentunya ada hambatan kan? Ada apa hambatannya? Rasa capek, rasa malas. Oh, ya enggak. Nah, Gitu. sekarang itu Bapak anggap masih manusiawi lah. Iya. Capek, lelah, kadang nggak semangat. Bagaimana cara mengembalikan rasa mood untuk kembali lagi rajin? Kadang kalau capek itu mungkin tidur aja sih gitu, biar apa ya, kalau maksain diri makin gimana gitu, nggak Ya, fokus. kalau capek mau tidur, nggak mungkin langsung. Kalau misalnya lagi Moodnya nggak enak. nggak enak gitu, dengar musik sih Pak, kadang. Dengar musik. Ya. Musik apa yang didengar? Sesuai dengan moodnya gitu lah. Oh, Bapak kira ngedengerin Mas Al-Azhar ya. Siapa tahu semangat gitu ya. Lalu membagi waktu sudah bisa mengatur waktunya, dan ketika ketemu hambatan sudah bisa mengatur bagaimana mencari solusinya. Berpengaruh nggak pertemanan dalam pembelajaran? Berpengaruh. Teman seperti apa yang mendukung kamu? Yang kadang-kadang kalau misalnya ketinggalan pelajaran pasti tanya ke teman gitu, terus teman suka bantu. Kayak ketinggalan pelajaran di kelas karena dispen gitu kan, jadi kayak suka nanya-nanya temen. Alhamdulillah temen juga bantuin gitu. Untuk kelas 10, kelas 11 juara juga? Waktu kelas 11 juara umum kedua yang Dua? semester satunya, tapi yang semester 2-nya turun. Berarti yang kemarin juara umum 2 itu siapa? Desti. Oh, Desti kemarin ya. Ya. Oh, Desti kemarin dia juara 3. Mm-mm. Oh, naik Tukeran turun. suaranya. Tukeran. Iya. Nah, saat menurun
dari juara 2 menjadi juara 3, apa yang dirasakan? Artinya Hmm, kamu kan mengevaluasi nih. ya Nah, apa yang kamu dapatkan? Titik titik lemahnya di mana itu? lebih ke apa ya, karena banyak kegiatan di luar Oh, ya, ya. gitu, jadi kayak waktu di kelas itu terbagi banget gitu, belum lagi Mm-mm. kalau ada PR ngerjain di rumah Oh, ketinggalan oh, materi. ya. Coba kalau bicara nilai, mungkin kamu yang kemarin juara 2 lalu berubah menjadi juara 3, bicara nominal atau angka, kamu turun. Tapi bicara pengalaman di luar dari kelas, kamu bertambah. Alhamdulillah. Kalau ditimbang, kualitasnya kamu sebenarnya tidak jatuh turun, tapi kamu turun untuk bangkit. Betul ya? Ya, Iya, karena orang bangkit itu kan dari turun. ya Orang naik betul. itu dari bawah ya kan ya. Nggak langsung naik tuh kan ya. Jadi memaknainya seperti itu ya kan. Lalu eh, untuk kegiatan OSIS juga ikut. Ikut. Lalu ini kalau Bapak baca catatan nih, kamu juga ketua AEC, ketua ikut eskul tari juga. Bapak tahu waktu itu kamu ikut tari ya kan. Karena Bapak lihat dengan, mohon maaf, kamu anak seperti kayak anak SMP kan, masih kecil gini. Tapi ternyata tarinya Masya Allah, jempalian gitu ya. Dari SD ikut tari. Dari SD ke tari. Iya. Lincah juga ya. Lalu anggota OSIS juga, lalu pernah ikut lomba di bidang bahasa Inggris, lalu Olimpiade OSN bidang geografi, dan sebelumnya kemarin juara 2. Orang tua seberapa dukungan kepada Zahra? Mendukung sih kalau misalnya ikut ikut-ikut kegiatan gitu kan lumayan dapat prestasi gitu. Kalau misalnya sebenarnya udah ngelarang juga gitu karena banyak kegiatan, mending fokus di pelajaran aja Ya. di kelas Zahra anak gitu. berapa? Pertama Anak pertama, punya adik? punya 5? satu. Oh, satu ya enggak. Ya. Punya adik. Untuk kegiatan di luar dari sekolah, eskul sampai rumah, apa aktivitasnya? Masih ikut bimbel? Enggak ikut bimbel. Nggak ikut bimbel? Enggak. Ya kan udah capek itu Iya ya. karena ya banyak kegiatan, terus kalau misalnya ikut bimbel udah nggak tahu deh secapek apa pas pulangnya. Iya ya, sukaramanya bagaimana? Suka ramenya di apa ya, bukan perumahan sih dia, Deket UIN? ya lumayan dekat. Iya. Berarti nggak ikut bimbel tapi bisa prestasi 3 nih. Kalau Alhamdulillah. kalau Bapak katakan kamu juara juara umum 3 sama juara dalam kegiatan cari pengalaman. Ya enggak? Karena hal seperti ini nggak akan didapatkan setelah lulus dari SMA. Iya. Udah sibuk masing-masing. Ya Sama. enggak? Terus seberapa jauh dukungan dari sekolah dengan kegiatan kamu ini? Alhamdulillah sekolah itu support banget, terutama di eskul kan buat EC gitu. Kalau Dan EC misalnya tahun ini kayaknya lebih keren nih. Udah alhamdulillah mulai apa? Merambah ke sosmed yang sifatnya dikemas dengan kayak berita luar negeri itu ya. ya betul, program baru gitu. Oh, oh. Dan program itu jadi pelopor. Kalau tahun sebelumnya ketua EC siapa? Kak Marsha, Kak Marsha. Belum ada program itu. itu sebenarnya program dari periode Oh, mereka gitu, cuman tapi belum jalan realisasinya ya. Zahra. Zahra bisa kepilih juga jadi ketua Aska English Club. Ya. Habis dari Al Azhar mau kemana? Karena nggak boleh jauh-jauh jadi mungkin di Unila aja sih pak. Ngambil apa? Kalau nggak PGSD akuntansi. Kalau nggak pakai SD akuntansi. Orang tua guru juga. Ya. Oh, benar. Jadi dari SD itu mungkin karena orang tua guru jadi kayak pengen gitu jadi guru juga. Profesi guru itu lahirnya dari jiwa. Jadi jiwa guru itu terkadang lebih dikedepankan. Tapi kalau profesi ya sebatas sebagaimana umumnya orang bekerja. Karena dari jiwa guru itulah lahir siswa-siswa yang berakhlakul karimah. Motivasi Zahra untuk berprestasi ini apa? Eh, Orang tua sih pasti pak. Orang tua kenapa? Karena biaya juga mahal kan. Jadi kayak nggak mau ngecewain. Terus sebenarnya juara umum itu udah jadi target dari kelas 10. Tapi pas kelas 10 belum dapet. Oh, waktu kelas 10 Zahra belum dapat juara. Belum. Lalu naik kelas 11 11 dapat. langsung juara 2. Oh, itu orang tua langsung gimana? Alhamdulillah senang kita. Oh, langsung untuk yang turun tapi tetap dapat beasiswa Iya, kan ya. dapat. Orang tua ya tetap bangga lah ya. Bangga. Oh.
Soalnya kelas 10 mungkin kegiatan kamu masih meraba, belum ngeliat kodamnya ya. Setelah masuk kelas 11 udah PW. Lalu masuk kelas 12 tinggal mengedepankan bagaimana untuk target tembus SNMPTN ya. Ya, betul. Iya, mudah-mudahan keterima di Unila ya. Amin. Wali kelasnya siapa? Bu Vivi Ratnasari. Oh, Bu Bibi. Bu Ya. Bibi nonton ya. Ya nggak, jangan lupa nih di like, share, komen, subscribe ya nggak, buat Zahra. Sambil doakan mudah-mudahan anak-anaknya di kelasnya Zahra juga semuanya bisa tercapai ya. Amin. Nanti cita-cita mau jadi apa? Ya, jadi Jadi guru guru. itu. Oh, karena ngambil PGSD itu ya? Ya, tapi kayaknya sih nggak dikasih restu ya, karena jauh di metro. Sekarang Oh, kampusnya. kampusnya di metro, pindah. Jadi kalau ke sana kan pasti ngekos gitu. Kamu nggak suruh deketin aja Apanya? yang di Metro? Enggak. Ya. Langsung apa nih pesan untuk teman-teman Zahra dan kepada segenap siswa-siswi warga Al-Azhar. Tentu semua punya berpikiran ingin bisa memberikan yang terbaik buat orang tuanya, gurunya, warganya. Salah satunya adalah mengejar prestasi dengan melalui proses, bukan secara instan ya. Artinya Zahra ini beberapa proses yang dilalui ya, selain belajar itu harga mati ya, Ya, tapi membagi waktu, komitmen, menjaga konsisten. ya konsisten sehingga bisa tercapai dalam satu titik yang diharapkan. Nah, apa pesan yang ingin disampaikan buat kita semua nih, khususnya warga SMA Al-Azhar, biar bisa mencapai titik prestasi dengan proses yang dijalani saat ini? Buat teman-teman, apa ya, mungkin cari pengalaman sebanyak-banyaknya karena Iya. kita masih muda dan kita juga nggak tahu kedepannya apa yang bakal kita hadapin gitu. Jadi pengalaman itu penting banget Iya. gitu. Dengan prestasi juara 3 dan menyambi ya, artinya kegiatan yang kita ketahui Zahra ini sangat aktif baik di EC, OSIS, perlombaan dan juga di tari, tapi masih bisa bertahan dengan juara 3-nya. Dia berprestasi, ternyata alasannya mumpung masih ada kesempatan, waktu dan usia masih muda, maka pengalaman sebanyak-banyaknya, karena kenangan tidak bisa diulang. Yang namanya kenangan ya cukup hanya bisa dikenang. Kenanglah yang baik dan buanglah yang buruk. Buat kata-kata buat teman-teman terakhir. Good things may not always be happen to our life, but just be happy gitu. Karena Artinya? maksudnya mungkin nggak selalu hal-hal baik itu datang di kehidupan kita. Pasti ada rintangannya juga Iya. kan. Tapi kita harus tetap cari kebahagiaan kita sendiri gitu. Karena kebahagiaan itu kita sendiri yang ciptakan. Kalau kita ngerasanya capek terus, ya itu yang bakal kita rasain gitu. Iya. Wah, kata-katanya dalam banget ya. Masya Allah. Relate itu kehidupan. Oh. Sebenarnya kalau Bapak tarik kesimpulan lagi nih ya, ternyata apapun kesibukan kita dan apapun beratnya keseharian kita yang kita jalani, tetap yang tahu kondisi badan, hati dan perasaan diri kita. Ya, Maka ciptakanlah kenyamanan diri kita, betul. karena kita sebenarnya tidak bisa memaksakan orang lain buat kita nyaman. Ya. Dan kalaupun ada yang membuat nyaman, suatu kemungkinan dia juga akan mengalami yang namanya kepergian. Oke, pemirsa sekalian, demikian obrolan kita bersama Zahra Lydia Salsabila, juara umum 3 dengan segudang kegiatan dan tetap meraih prestasi. Mudah-mudahan menjadi motivasi buat kita semua. Demikian, mudah-mudahan podcast ini bermanfaat dan jangan lupa like, share, komen dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.